Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah pada sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau minta, Ibu mau minta tolong nih ke Aminah untuk memimpin berdoa. Amin. Oke, terima kasih Aminah sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau cek dulu nih, apakah semuanya hadir? Oh, ada satu yang sakit ya. Oke, kita doa sama-sama supaya teman kita yang sedang sakit bisa diangkat penyakitnya dan dapat mengikuti pembelajaran kembali bersama kita. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai energi, sumber daya alam beserta pemanfaatannya, dan juga kalian bisa menghubungkan antar gagasan melalui teks visual. Nah, maksud teks visual itu apa sih? Energi dan sumber daya alam beserta pemanfaatan itu seperti apa? Oke, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan membahas mengenai energi, sumber daya alam, dan juga pemanfaatannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai sumber daya alam. Jadi, Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira siapa yang masih ingat apa saja jenis dari sumber daya alam? Iya, betul banget. Jadi, sumber daya alam itu ada dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang dapat diperbaharui itu contohnya apa saja? Air. Terus apa lagi? Hewan, tumbuhan, terus tanah. Iya, betul banget. Terus yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa saja contohnya? Ya, ada minyak bumi, ada gas bumi, betul banget. Nah, berarti anak-anak masih ingat ya materi mengenai sumber daya alam itu. Jadi, pada kali ini kita akan mengaitkan nih hubungan antara energi dan juga sumber daya alam. Hari ini kita akan melakukan dua percobaan. Nah, anak-anak masih ingat kan kemarin Ibu minta tolong untuk bawa apa? Ya, minta tolong untuk bawa hidrilla. Terus apa lagi? Kantong plastik. Terus tisu, apa lagi? Kertas. Dan juga sapu tangan atau kain ya. Baik, kita akan mulai pembelajarannya. Pertama-tama, Ibu mempunyai gambar. Nah, jadi gambar ini menceritakan tentang pemanfaatan energi. Jadi, Ibu akan beri waktu selama 3 menit untuk kalian mengamati. Dan setelah kalian mengamati dan mengetahui apa saja kejadian-kejadian di dalam gambar tersebut, kalian tuliskan hasil pengamatan kalian di selembar kertas. Setelah kalian menuliskannya, Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan di depan kelas. Oke, ini gambarnya. Ibu akan mulai waktunya selama 3 menit. Wah, pada keren-keren banget nih hasil pengamatan kalian. Nah, selanjutnya Ibu bawa sesuatu nih. Tada!
Nah, ada yang tahu ini tanaman apa? Ya, betul banget. Ini adalah tanaman anggrek. Jadi kalau misalnya di tanaman anggrek itu ada apa aja sih? Ada bunganya, betul. Bunganya cantik ya. Terus ada apa lagi? Ada daun, betul. Terus ada tangkainya. Ada apa lagi? Iya, betul banget. Ada tanah juga di bawahnya supaya anggreknya itu tetap hidup. Nah, Ibu eh, mau tanya nih, kira-kira apa sih hubungannya tanaman ini dengan energi matahari? Apakah ada hubungannya? Jadi, tanaman itu kan pasti awalnya dari bibit ya. Dan dari bibit dia akan tumbuh kecil dan akan semakin besar. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, hal itu bisa terjadi karena adanya proses fotosintesis. Nah, selayaknya kita manusia, tumbuhan juga membutuhkan makanan untuk tetap tumbuh dan juga berkembang. Nah, tanaman itu bisa dapat makanan dari mana? Tanaman bisa mendapatkan makanan dari proses fotosintesis. Ada yang masih ingat sama proses fotosintesis? Iya, betul. Terus tujuannya? Oh, pada lupa ya. Nah, jadi proses fotosintesis itu bisa menghasilkan makanan untuk uh, tanaman sehingga dia bisa tumbuh dan juga berkembang. Nah, proses fotosintesis ini membutuhkan uh, cahaya matahari. Dan akhirnya nanti tanaman itu bisa menghasilkan oksigen untuk manusia dapat hidup. Anak-anak, tadi kita udah bahas mengenai hubungan antara tanaman dan juga energi matahari. Sebelum kita melakukan percobaan, Ibu mau memastikan dulu nih, apakah ada yang masih bingung? Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan mulai percobaan. Jadi, kalian duduk secara berkelompok dulu ya. Nah, Ibu akan cek dulu nih barang-barang atau alat dan bahan untuk percobaan hari ini. Jadi kalau Ibu sebut barangnya, kalian angkat ya barangnya. Yang pertama, hidrilla. Oke, pada bawah semua. Selanjutnya, plastik bening. Oke, sudah bawah semua. Selanjutnya, tisu, kertas, dan juga sapu tangan. Oke, alhamdulillah anak-anak bawa barangnya lengkap ya. Jadi kita akan melakukan 2 percobaan. Yang pertama ada percobaan manfaat sinar matahari terhadap tumbuhan. Nah, bagaimana sih langkah-langkah percobaan yang pertama? Jadi yang pertama, masukkan hidrilla ke dalam kantong plastik. Nah, kita bikin 2 kantung hidrilla ya. Oke, setelah sudah dimasukkan, kita isi kantong tersebut dengan air. Setelah diisi dengan air, lalu ikat dengan kuat.
Setelah diikat dengan kuat, kita letakkan 2 kantung hidrila tersebut di tempat yang berbeda. Yang pertama, itu di tempat yang terang atau terkena cahaya matahari, dan kantong hidrila satunya diletakkan di tempat yang gelap. Setelah diletakkan, kita tunggu selama 15 sampai 30 menit. Kemudian, amati hasil percobaan kedua kantung. Nah, itu kita bisa melihat seberapa banyak gelembung yang dihasilkan. Kemudian, jawablah pertanyaan yang berkaitan pada LKPD yang akan Ibu berikan nanti. Oke, untuk percobaan yang kedua, yaitu pemanfaatan panas matahari. Jadi, bahan yang dibutuhkan itu ada tisu, kertas, dan juga kain atau sapu tangan. Nah, ketiga benda tadi itu dibasahkan dengan air dulu ya. Nah, setelah dibasahkan, kita akan meletakkan ketiga bahan tersebut di tempat yang berbeda. Jadi ada di tempat yang panas dan juga di tempat yang teduh. Lalu amati perubahan yang terjadi. Kemudian jawablah pertanyaan yang berkaitan di LKPD. Baik, waktu percobaan akan dijalankan selama 90 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung panggil Ibu ya. Jadi, selamat melakukan percobaan. Oke, udah 90 menit anak-anak. Jadi, Ibu mau mastiin dulu nih. Jadi, dari percobaan yang kalian lakukan, adakah perbedaannya antara benda yang diletakkan di tempat teduh ataupun gelap dan juga di tempat panas atau terang? Dari hidrila dulu deh, percobaan yang pertama. Ada nggak bedanya? Ada ya. Selanjutnya yang percobaan kedua, pemanfaatan panas matahari. Adakah perbedaannya? Ada ya. Oke. Jadi perbedaan-perbedaan tadi kalian tuliskan dalam LKPD ya. Kalian membuat laporan dan selanjutnya mempresentasikannya di depan kelas. Wah, pada keren-keren banget hasil percobaan kalian ya. Tadi kalian menjelaskannya dengan lantang, percaya diri. Jadi Ibu sangat mengapresiasi kepercayaan diri kalian dan juga keberanian kalian dalam menyampaikan hasil diskusi. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Jadi matahari itu sebagai sumber energi yang terbesar yang memancarkan panas dan juga cahaya. Seperti yang tadi kalian melakukan percobaan, di mana ada pemanfaatan cahaya matahari dan juga pemanfaatan panas matahari. Nah, panas dan cahaya tersebut itu dipancarkan ke bumi. Jadi dengan adanya cahaya matahari itu kita dapat melihat semua makhluk yang ada di bumi pada siang hari karena cahaya tersebut menerangi bumi. Kemudian ada panas matahari yang mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Jadi manfaat atau peran dari matahari itu tentunya sangat banyak ya. Dari 2 percobaan tadi kalian juga bisa
menyimpulkan bahwa cahaya matahari dapat membantu adanya proses fotosintesis hingga menyebabkan tumbuhan itu berperan dalam tumbuhnya tumbuhan serta adanya kehidupan di bumi. Seperti itu. Kemudian ada matahari itu sebagai poros bumi. Jadi menyebabkan adanya siang dan juga malam. Kemudian adanya matahari itu juga berperan dalam siklus atau perputaran air. Nah, itu menyebabkan terjadinya perubahan cuaca. Perubahan cuaca ada apa saja? Mendung, terus panas, dan juga hujan. Kemudian cahaya dan panas matahari ini juga berperan dalam sumber energi pada panel surya. Nah, kalau kalian belum tahu, panel surya itu seperti ini. Nah, panel surya itu perannya apa sih? Jadi panel surya itu akan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian kalau ada dede bayi, ada anak bayi. Nah, anak bayi itu biasanya akan dijemur pada pagi hari. Nah, itu kenapa ya? Karena cahaya matahari pada pagi hari itu dapat membantu proses terjadinya vitamin D yang akan berguna untuk pertumbuhan tulang pada anak-anak. Jadi sebenarnya masih banyak banget peran dari matahari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tetap semangat untuk belajar dan mencari tahu. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget ditanyakan di dalam kelas ini. Saking banyaknya peran dari matahari itu, jadi kalau tidak ada matahari, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Maka kita harus terus bersyukur kepada Allah atas adanya matahari. Baik, kita sudah ada di penghujung pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri, Ibu mau bertanya dulu nih ke anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah kalau kalian pada senang dan juga semangat banget ya, apalagi tadi ada 2 percobaan. Mungkin dari 2 percobaan itu kalian bisa termotivasi, bisa menimbulkan rasa ingin tahu pada diri kalian. Pada pertemuan selanjutnya, Ibu ingin kalian membawa buku gambar dan juga alat pewarna, krayon ataupun pensil warna itu bebas sesuai dengan kalian. Nah, buku gambar dan alat warna itu untuk apa? Jadi dari yang sudah tadi kita pelajari, kalian bisa menyimpulkan peran-peran dari matahari itu sendiri. Jadi di rumah kalian bisa cari tahu dulu nih, apa aja ya peran dari matahari. Bisa juga kalian merangkum dari penjelasan Ibu
Dan kalian sangat boleh menambahkan di rumah kalian mencari tahu ya. Jadi nanti saat di sekolah kalian tinggal menggambar saja, karena kalian sudah tahu peran dari matahari itu apa saja. Baik, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada tutur kata ataupun perbuatan ibu yang menyakiti hati kalian. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.